diskusi kelompok kami yaitu tentang anggaran kas. Kami yang memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bayu. Perkenalkan, nama saya Januari Rizky. Perkenalkan, nama saya Karina Octaviana. Perkenalkan, nama saya Indi Putri. Perkenalkan, nama saya Ramadanias. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas-kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting. Artinya, bagi penjagaan likuiditasnya dengan menyusun anggaran kas akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau seperluas kas karena operasionalnya perusahaan. Tujuan utama anggaran kas adalah untuk memberikan taksiran posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional perusahaan. Kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, sekaligus untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atas kelebihan kas yang mengangsur untuk investasi. Yang ketiga adalah melaksanakan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya, dan utang. Dan keempat, dapat pakai sebagai alat pemantau posisi kas secara terus-menerus. Beberapa manfaat anggaran kas. Yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena hasil perencanaan perusahaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas antara lain. Yang pertama, anggaran penjualan, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan. Yang ketiga, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan utang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas. Dan yang keempat, budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan penjualan aktiva tetap. Yang kelima, rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain non-operating seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Penyusunan anggaran ini mencakup dua sektor, yaitu yang pertama sektor penerimaan kas, dibagi penjualan tunai barang jadi yang diproduksi, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain, dan sektor pengeluaran kas, non-operating seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan lain-lain, pembelian tunai bahan mentah, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran lain-lain. Non-operating seperti misalnya pembayaran biaya sewa, pembayaran biaya bunga, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain: 1. Budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jenis kuantitas bahan mentah yang akan dibeli. 2. Keadaan persaingan para supplier. Supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. 3. Posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. 4. Syarat pembayaran, term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. 5. Budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar. 5. Budget biaya administrasi. Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. 6. Budget perusahaan aktiva tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Untuk contoh soal pertama, saldo piutang tanggal 1 Juli 2012 sama dengan 0, saldo kas tanggal 1 Juli 2012 sebesar Rp200.000, saldo kas dalam ribuan minimum ditetapkan Rp180.000. Penjualan pada bulan Juli Rp1.000.000, Agustus Rp1.200.000, September Rp1.400.000, Oktober Rp1.200.000, November Rp1.400.000, dan Desember Rp1.000.000. Dengan pola sebagai berikut, 60% daripadanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, 20% diterima 2 bulan sesudahnya, 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak dapat ditagih. Yang pertama, susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember 2008. Yang kedua, susunlah anggaran kas periode Juli sampai dengan 2008. Bagaimana
nampaknya pada neraca per 1 Juli 2008 dan pada neraca 31 Desember 2008 mengenai kas dan piutang. Yang D, jika kelebihan kas apa yang saudara usulkan kepada pimpinan perusahaan, uraikanlah setiap bulannya. Berapa kelebihan kas dan lain-lainnya. Nah, pola pelunasannya di bulan Juli 40% itu dikali 360.000 dapatnya 144.000. Di bulan Agustus ada 40% dikali 360.000 sama dengan 144.000. Di bulan September 20% dikali 360.000 sama dengan 72.000. Di bulan Oktober 40% dikali 432.000 sama dengan 172.800. Di bulan November ada 40% dikali 432.000 hasilnya 172.800 dan di Desember 20% dikali 432.000 sama dengan 86.400. Agustus 40% dikali 432.000 hasilnya 172.800. September 40% dikali 432.000 hasilnya 172.800. Oktober 20% dikali 432.000 hasilnya 86.400. November 40% dikali 504.000 hasilnya 200.600. Desember 40% dikali 504.000 hasilnya 200.600. Januari 20% dikali 432.000 hasilnya 100.800. Di September 40% dikali 504.000 hasilnya 200.600. Di Oktober 40% dikali 504.000 hasilnya 200.600. November 20% dikali 504.000 hasilnya 100.800. Yang di Desember 40% dikali 360.000 hasilnya 144.000. Januari 40% dikali 360.000 hasilnya 144.000. Februari 20% dikali 360 hasilnya 72.000. Yang B, susunlah anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember 2012. Keterangan saldo awal di bulan Juli ada 200, di bulan Agustus ada 650, di September ada 1.488.800, Oktober ada 2.467.200, November ada 2.906.000 dan Desember ada 3.435.600. Penjualan tunai di bulan Juli itu ada 600.000, di bulan Agustus ada 720.000, di bulan September ada 840.000, di Oktober ada 720.000, di bulan November ada 840.000 dan di Desember ada 600.000. Piutang di bulan Juli ada 144.000, di bulan Agustus ada 316.800, di bulan September ada 446.400, bulan Oktober ada 460.800, November ada 475.200, Desember ada 432.000. Penerimaan lainnya di bulan Juli ada 56.000, di bulan Agustus ada 202.000, di September ada 192.000, di Oktober ada 58.000 dan di November ada 164.400 dan di Desember ada 168.000. Tersedia di bulan Juli 1 juta, di bulan Agustus ada 1.888.800, di September ada 2.967.200, di Oktober ada 3.706.000, di November ada 4.385.600, di Desember ada 4.635.000. Pengeluaran di bulan Juli ada 350.000, di bulan Agustus ada 400.000, di September ada 500.000, di Oktober ada 800.000 dan di November ada 950.000, di Desember ada 1.900.000. Saldo akhir di bulan Juli itu ada 650.000, di bulan Agustus ada 1.488.800 dan di September ada 2.467.200, di bulan Oktober ada 2.906.000 dan di bulan November ada 3.435.000 dan di Desember ada 2.735.600 perak. C. Nampak pada neraca per 1 Juli 2012 dan pada neraca 31 Desember 2012 mengenai kas dan piutang. Yang
Yang pertama, neraca awal 1 Juli terdapat kas sebesar 200.000 dan neraca akhir 31 Desember 2012 terdapat kas sebesar 2.735.000, piutang 352.000, penyisihan 35.200 dan piutang neto sebesar 316.800. D. Jika ada kelebihan kas, apa yang akan saudara usulkan kepada pimpinan perusahaan? Kelebihan uang kas ialah selisih antara saldo akhir kas dengan kas minimum. Misalkan kas minimum untuk akhir Juli Rp650.000 dikurangin Rp180.000 sama dengan Rp470.000. Sebaiknya ditanamkan dalam investasi sementara berupa Arcade Securities. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami, semoga hasil presentasi kami bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.